Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai orang mukmin yang baik, maka tentunya kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Bahkan kita selalu berusaha untuk mengambil hikmah, untuk memetik hikmah dan mengambil ibrah dari apa-apa yang terhidang di hadapan kita di pentas kehidupan dunia ini. Karena apapun itu, sesungguhnya yang ada di hadapan kita adalah ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 2, Allah berpesan di dalam penutup firman-Nya di ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah wahai ulil absar, yaitu orang-orang yang memiliki mata batin dan pandangan yang mendalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu hal yang bisa kita ambil ibrah dari apa yang terhidang di hadapan kita. Kita tahu bahwa secara alami atau secara fitrah, seseorang yang baru lahir, maka ketika ia keluar dari rahim ibunya, maka secara normal bayi tersebut akan menangis sekencang-kencangnya dalam keadaan tangan menggenggam. Ini memberikan satu makna dan pelajaran bagi kita bahwa ketika seseorang lahir di pentas dunia ini, lahir di muka bumi ini, maka ketika bayi menggenggam, maka itu adalah satu simbol bahwa kita memang harus mengumpulkan. Untuk mengumpulkan itu tidak bisa kita melakukan dengan santai-santai, maka harus ada usaha yang keras. Bahkan boleh jadi ada tangisan yang itu disimbolkan dengan seorang bayi yang baru lahir. Apa yang kita kumpulkan? Segala yang kita kumpulkan, mulai dari kita mengumpulkan informasi, kita mengumpulkan ilmu, bahkan kemudian kita mengumpulkan amal, dan kita mengumpulkan harta. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Jika kita lihat kelahiran, maka keterkaitan erat dengan kematian. Maka secara normal orang yang meninggal, maka tangannya tidak menggenggam tetapi terbuka.
Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mengumpulkan, tapi tidak hanya berhenti untuk kita kumpulkan, tetapi kita harus membuka tangan kita, harus ada berbagi. Orang yang dititipi ilmu, maka ia harus berbagi dengan ilmunya. Yang dititipi harta, maka ada hak harta di dalam hartanya, yaitu hak orang lain. Yang dititipi apapun oleh Allah, maka dia harus memberikan kepada yang lain. Dan disitulah dalam rangka menuntut rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga pesannya adalah apapun yang kita miliki, baik ilmu, baik harta, atau apapun yang kita bisa berupa tenaga atau energi, sebisa mungkin kita berbagi dengan yang lain, yang itu secara konkret disebut dengan amal-amal salih. Maka amal-amal salih inilah termasuk menolong orang lain, membantu saudara kita yang membutuhkan. Karena di dalam Islam sangat diperintahkan untuk seseorang memiliki rasa empati yang luar biasa kepada saudaranya. Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang sedang dalam keadaan zalim atau dizalimi. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Hadratur Rasul, ya Rasulullah, jika menolong saudara kami yang sedang dizalimi maka jelas bagi kami, maka bagaimana cara menolong saudara kami yang sedang berbuat zalim? Maka jawab Rasulullah adalah ta'khudh fawqa yadayhi, ambillah atau engkau mengambil dari tangannya. Artinya apa? Kita mengajak dan mengingatkan dia dari kezaliman yang dia lakukan, dan itu adalah bentuk menolong orang lain. Maka di dalam ayat kedua di surah Al-Maidah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian atas kebajikan dan juga takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan sabdanya riwayat Abi Hurairah. Beliau menyatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa berusaha untuk menolong saudaranya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, jika kita mau mengambil ibrah dari proses kelahiran dan mengantar kita pada kematian yang diawali dengan tangan menggenggam dan diakhiri dengan tangan terbuka, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ringan untuk berbagi, ringan untuk menolong sesama, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار
وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.